Minta maaf pada publik hingga kecewa pada presiden. Pengacara Kamarudin Simanjuntak pamit. Bang, dengarkanlah bang. Walaupun gak bisa lagi kau dengar begini, tapi aku percaya Tuhan akan sampaikan samamu di sana. Tersiksa kau sayang, dari tangan yang sakit kau tinggalkan aku. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya 4 kali mengatakan buka seterang-terangnya, memang kita harus akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen. Pada akhirnya apa yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi balilut sudah terjadi. Artinya sudah 3 bulan perkara ini sejak Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Tetapi karena Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya mereka sampai dengan hari ini mereka tetap tidak bisa keluar. Sehingga harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Yang tersangka sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice. Oleh karena itu, saya atas nama penasihat hukum atau tim penasihat hukum atau sebagai tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kemudian saya juga memohon maaf sama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai atau anak saya nggak bisa kembali. Kemarin ketika saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukuplah, kami udah capek Pak, kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan katanya. Saya sebagai yang melakukan, walaupun saya sampai sakit-sakitan, sampai batuk-batuk, melayani 3.000 sampai 4.000 WhatsApp per hari, melayani berbagai televisi bisa 3 sampai 5 kali sehari, saya sebenarnya nggak merasa capek. Tetapi karena di kepolisian tidak bergerak atau sangat lamban, maka Pak Samuel di hari Sabtu yang kemarin mengatakan sudah cukuplah, oh anak saya tidak bisa kembali hidup lagi katanya. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran, dan waktu. Akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin dilansir dari video TikTok Tobelly Boy pada Minggu. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel, juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemudian saya juga meminta maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sendiri, orang tua daripada almarhum, sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali, tuturnya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak, kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan, katanya. Lanjutnya, meskipun begitu ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam balilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan,
perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi. Akhirnya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September. Perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik, setengah hari saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya, seharusnya sudah ada 30 sampai 30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35 sampai 30 tersangka sampai hari ini. Baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yakni tersangka obstruction of justice. Paparnya, menurutnya, kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Kapolri. Menurutnya, Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali bukan seterang-terangnya. Memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum tahun 2024. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024 pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah, dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tinggal berkerudung sampai yang berkerudung, semuanya tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu Indonesia. Ini yang terbaik, tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini. Oleh karena itu kita harus kompak, ucapnya. Permohonan banding Sambo diterima Kapolri. Pak Jokowi siap turun tangan. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo telah memberi lampu hijau alias menerima sidang banding yang diajukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo terkait dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kini pernyataan publik juga mencuat terkait dengan peran campur tangan Presiden Jokowi dalam membatalkan permohonan banding tersebut. Adapun sang Kapolri juga telah menunjuk sekaligus mengesahkan ketua sidang banding KKEP Verdi Sambo. Meski sebelumnya telah menghasilkan putusan PTDH kepada Sambo pada sidang KKEP yang digelar beberapa waktu lalu, Kadi Humas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa sidang banding ini terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yakni sidang banding ini bersifat layaknya seperti rapat internal Polri untuk mengambil keputusan secara kolektif kolegial terkait nasib Sambo. Sidang banding sifatnya hanya rapat. Kemudian hasil rapat itu nanti memutuskan oleh kolektif kolegial. Apa keputusannya menolak atau diterima nanti kita tunggu, kata Dedi kepada wartawan. Sidang banding tersebut rencananya akan digelar pekan depan karena Kapolri menerima permohonan banding dari Sambo. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Lanjut Dedi. Jajaran pemimpin sidang berkata ada sosok jenderal bintang 3. Sidang banding tersebut juga menghadirkan beberapa tokoh penting di institusi kepolisian yang akan memimpin jalannya sidang. Salah satu yang kini terungkap sebagai pemimpin sidang, yakni sosok Jenderal Bintang 3 alias Komisaris Jenderal Polisi.
Mahfud MD berkata, jika diterima, Jokowi dapat turun tangan via Kapres. Lantas, apakah Presiden Jokowi dapat turun tangan dalam sidang banding yang diajukan Sambo? Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, dapat membuat keputusan Presiden melalui usulan Kapolri untuk membatalkan banding tersebut, meski kini sudah diterima. Nanti kalau putusan banding menolak, maka Kapolri mengusulkan kepada Presiden untuk membuat Kepres pemberhentian. Itu bisa cepat-cepat, kata Mahfud saat dihubungi pada Jumat. EKS Kabareskrim nilai upaya banding Sambo sia-sia. Sidang banding tersebut akan menentukan masa depan nasib karir Sambo terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang diputuskan oleh tim Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP pada Agustus lalu. Sayangnya, sosok EKS Kabareskrim Komjen Pol Susno 2J menilai upaya Sambo tersebut akan berujung sia-sia sebab sidang tersebut sekedar menentukan keputusan etik, padahal Sambo kini terancam pidana kasus pembunuhan berencana yang berujung pada maksimal hukuman mati. Banding akan ditolak untuk pelanggaran kode etik yang sekaligus pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih. Sedangkan FS dipidana dengan sangkaan pembunuhan berencana pasal 340 dan 388 KUHP itu maksimal hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara, kata EKS Kabareskrim itu.